karma bagi Guntur. Kini Guntur pun diperas dan didatangi oleh Papa si Gladys yang tentunya menagih janji Guntur, yang setelah Guntur membuktikan sendiri bagaimana berita yang diberikan oleh Papa Gladys valid atau tidak. Dan ternyata memang berita yang diberikan oleh Papa Gladys pun memang valid. Namun ternyata di sini si Guntur pun tidak mau membayar janjinya kepada papanya Gladys. Dan di sini Papa Gladys pun sangat emosi dan kekeh jika Guntur harus membayarnya karena janji itu adalah hutang. Namun si Guntur tetap saja bersikeras tidak mau membayar Papa si Gladys tersebut dan malah mengancam akan menelpon polisi jika Papa Gladys tidak segera pergi dari rumahnya. Dan tentu saja si Papa Gladys pun tidak terima dan merasa sangat marah terhadap sikap si Guntur tersebut, dan tentu saja nantinya akan membalasnya dengan cara yang lebih sadis. Dan di adegan selanjutnya terlihat keluarga Dewi maupun Rangga yang tengah berbincang santai. Di sini tiba-tiba Rangga pun ditelepon oleh kliennya dan klien tersebut ingin jika Rangga meeting di kantornya, sehingga Rangga pun meminta izin kepada semua keluarganya untuk pergi ke kantor. Dan yang selanjutnya terlihat si Mas Ben pun telah kembali kepada Lastri. Yang awalnya di sini Lastri pun sempat ngambek kepada Ben karena telah menghilang. Namun Ben pun menjelaskan jika dirinya selama ini menghilang karena harus meliputi luar kota, lalu mendapatkan kabar jika sang ibundanya pun meninggal dunia. Namun kesedihannya itu pun ia manfaatkan sebagai modus terhadap Lastri dan ingin dipeluk Lastri. Namun ternyata Juan ataupun Karto tiba-tiba datang dan mengetahui akal bulu si Ben tersebut. Lalu di sini si Juan ataupun si Ben yang akhirnya memeluk si Ben. Dan yang selanjutnya terlihat papanya si Gladys pun yang tidak terima dengan sikap Guntur yang telah mengingkari janjinya. Di sini Papa Gladys pun mempunyai cara untuk membalas sikap Guntur tersebut. Papa Gladys pun mencoba menyamar menjadi salah satu kru dan menawarkan syuting kepada si Guntur dan mengirimkan alamatnya di sana, sehingga Guntur pun masuk ke dalam perangkap papanya si Gladys tersebut dan menuruti serta mengikuti lokasi yang telah diberikan Papa si Gladys tersebut, sehingga akhirnya Guntur pun tiba dan memberhentikan mobilnya di sana. Namun Guntur pun sempat aneh mengapa tempat lokasi syutingnya pun sangat sepi sekali. Tanpa ia curiga, tiba-tiba di belakang papanya Gladys pun sudah bersiap memegang sebuah bata dan memukul Guntur, sehingga Guntur pun jatuh terkapar serta pingsan tak sadarkan diri. Lalu setelah Guntur pun tak sadarkan diri, Papa Gladys pun segera mengambil isi dompet dari si Guntur tersebut dan segera beranjak pergi kabur agar dirinya pun tidak diketahui orang tentang kejahatannya memukul si Guntur, hingga Guntur pun mengalami pingsan dan pendarahan yang cukup hebat di bagian kepalanya. Namun seketika itu mobil Rangga pun kebetulan lewat dan Rangga pun berhenti ketika melihat mobil Guntur yang berada di sana. Lalu Rangga pun kaget ketika melihat Guntur pun yang sudah terkapar tak sadarkan diri dan melihat sebuah bata yang penuh darah. Lalu di sini Rangga pun mencoba menolong Guntur dan membawanya ke rumah sakit. Namun tiba-tiba Rangga pun menelpon sang ayahnya, yaitu Pak Bram, dan mengatakan jika dirinya pun akan segera meminta ataupun membawa Guntur terlebih dahulu ke rumah sakit sebelum melaksanakan meeting bersama kliennya.
Namun di jalan Pak Bram pun nekat memberhentikan mobil Rangga yang membawa Guntur, dan di sini Pak Rangga pun mengatakan kepada sang putranya jika dirinya pun tidak perlu mengurus Guntur. Dan di sini akhirnya Pak Bram pun meminta orang-orang sekitar untuk membawa Guntur ke rumah sakit karena Rangga maupun Pak Bram tengah terburu-buru, dan akhirnya Guntur pun dibawa oleh warga sekitar ke rumah sakit.